kami. Kita mau makan, Pak. Kita makan nasi, Pak. Boleh, tapi kami juga dihargai di sini. Kami sebagai ojol hargai, Pak. Di jalan. Kehidupan kita di jalan, Pak. Kita butuh makan, Pak. Siapa lu ini kalau tidak bubar, minta maaf aja, kita akan bubar, akan paksa. Bisa kita lihat terjadi perseteruan antara kubu mahasiswa dan kubu ojek online, kubu ojol. Ya, kami bermohon maaf kepada masyarakat Sulawesi Selatan. Kami akan menarik pangkat kami. Tapi kami sampaikan sekali lagi, jangan menjadi keras. Kami sudah berkaitan cabang Goraya hari itu. Saya selaku Jenderal Lapangan dari bagian cabang Goraya. Ya, jadi itu Detikers. Katanya membantu rakyat, nyatanya malah mempersulit rakyat. Seperti itu ya. Jangan anarkis dong, Mas. Di sana orang mau bilang apa? Apa? Macet di sana. Ada itu orang di sana mau pulang. Saya maksim juga, Pak. Kenapa macet, ini maksim rakyat. Ini demi mana? Kamu macet kemana itu? Macet kemana? Kamu lo pertama bisa. Sama bayar pajak, Bos. Aduh. Sama bayar pajak. Polisi malu domba. Tidak usah. Pulang aja kamu. Kamu kita mau lewat susah. Kamu dah susah lagi tadi. Api ini cuma mau cari 10.000 aja. Susah aja begini aja tak habis bensin. Lagi bensinnya mahal ya, Pak. Dulu. Jalan, Pak. Coba kita berusaha supaya bensinnya. Enggak usah. Sudah, Pak. Aduh. Sudah. Demo menyampaikan aspirasi boleh, asalkan tidak mengganggu warga yang lain dong. Aktivitas warga jadi terganggu, orang cari makan jadi terganggu. Jadinya kan susah sendiri. Dan ini Guntur Romli kepanasan. Karena apa? Ya karena Mas Wapres giat bekerja. Dia kepanasan itu. Jangan tertipu Gibran yang membawa 5 mahasiswa dalam kunjungan ke NTT hingga Papua. Itu bukan apresiasi, itu operasi penjinakan. Gibran sedang menjalankan soft power paling vulgar yang pernah dilakukan oleh seorang wakil presiden terhadap sivitas akademika, mengubah agen perubahan menjadi buzzer kekuasaan. Mahasiswa yang semestinya tetap kritis berada di luar pagar kini diajak masuk ke dalam fasilitas negara, naik pesawat dan fasilitas mewah lainnya, dan itulah tepatnya jebakan itu bekerja. Bisa dilihat ya, aura sengkuninya ini kuat banget ya dari Guntur Romli ya. Ya, sengkuni kepada Mas Gibran dan Pak Jokowi. Divide et impera. Taktik adu domba kolonial yang kini dipakai oleh wakil presiden di Republik ini. Manuver Gibran itu bukan sekedar pencitraan, itu sinyal perang internal. Dengan memoles dirinya sebagai pemimpin muda yang dekat dengan Gen Z dan mahasiswa, Gibran sedang membangun basis loyalitasnya tersendiri. Terpisah dari, bahkan berpotensi menyaingi otoritas Presiden Prabowo. Aura-aura kepanikan itu tidak bisa dibohongi dari raut wajah Guntur Romli. Khawatir Mas Gibran akan menjadi besar pemimpin masa depan. Khawatir dia. Oleh sebab itu, dia juga membenturkan kegiatan Mas Gibran itu dengan Pak Prabowo. Supaya apa? Supaya pecah kongsi. Itulah narasi-narasi busuk yang dibuat kader banteng ini ya. Apapun yang dilakukan Mas Wapres terus-menerus dinyinyiri oleh manusia yang satu ini, Guntur Romli. Yang disebut oleh Bung Guntur Romli, justru yang dilakukan oleh Pak Wakil Presiden ini berpotensi akan semakin meruncingkan bagaimana polarisasi politik yang ada di mahasiswa. Dan bahkan ada poin yang ketiga disampaikan oleh Bung Guntur Romli, apa yang dilakukan oleh Wapres Gibran Raka Buming Raka ini bisa melampaui, bahkan bisa menyaingi
otoritas yang dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia. Lalu apa yang kemudian bisa kita simpulkan dalam konteks ini? Pertama, kalau saya melihat dari jauh, ya tentu apa yang dilakukan oleh Gibran tentu adalah sebagai bentuk tanggung jawab politiknya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sangat menarik kalau ada Wakil Presiden bertemu dengan mahasiswa, audiensi, terjadi dialog dan kemudian merangkum semua masukan-masukan yang disampaikan. Misalnya seperti MPG, Koperasi Desa Merah Putih harus melakukan efisiensi terkait dengan perbaikan ekonomi. Saya kira itu adalah masukan-masukan yang sifatnya konstruktif, dan kalau ini diimplementasikan oleh Wakil Presiden dalam rapat-rapat terbuka misalnya dengan Presiden, dengan Kabinet, sehingga ada perbaikan-perbaikan yang disampaikan oleh mahasiswa dalam tuntutan itu. Tentu pada saat yang bersamaan banyak sekali pihak yang menengarai. Ini adalah semacam manuver politik yang dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menunjukkan keberpihakannya, untuk menunjukkan tingkat kepeduliannya terkait dengan begitu banyak tuntutan-tuntutan aktivis yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Itu yang kemudian sebagai satu fakta yang tidak bisa terbantahkan. Apalagi ada sejumlah mahasiswa yang kemudian diajak kunker ke Papua dan NTT. Sepertinya pesan politik yang bisa ditangkap yaitu soal bahwa Wakil Presiden itu juga punya tingkat kepedulian dan ingin mengajak kepada pihak-pihak kritis selama ini, salah satunya adalah mahasiswa, untuk memastikan bahwa yang dikritik oleh mahasiswa seperti MBG, seperti Koperasi Desa Merah Putih itu on the right track dan itu sesuai dengan harapan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentu saja sebagai sebuah kesimpulan akhir soal kritik Bung Guntur Romli. Ya banyak pihak yang kemudian ini menengarai, ya karena memang Bung Guntur Romli adalah politisi PDIP, posisinya di luar kekuasaan politik dan memang pandangannya cukup kritis dan sangatlah tajam. Dan pada saat yang bersamaan publik pun juga tahu bahwa PDIP sudah pecah kongsi dengan Jokowi sejak 2024 yang lalu. Dan publik pun juga tahu Gibran adalah putra dari Pak Jokowi. Jadi wajar kalau kemudian setiap statement, pergerakan, dan manuver-manuver politik yang dilakukan oleh Wakil Presiden ini, Mas Gibran Rakabuming Raka, selalu menjadi kritikan-kritikan tajam yang disampaikan salah satunya oleh politisi PDIP. Bapak Ibu semua, apa yang ingin saya katakan adalah bahwa dalam konteks demokrasi yang cukup terbuka, apapun yang dilakukan oleh elit-elit negara, apalagi dilakukan oleh Wakil Presiden, pastilah satu dibicarakan, yang kedua pasti terlibat dalam satu perdebatan yang tidak berkesudahan, yang ketiga tentu terjadi pro dan kontra. Ada yang mengapresiasi dan mendukung apa yang dilakukan oleh Wapres ini, ya sebagai bentuk komunikasi dan keterbukaan terkait dengan kritikan-kritikan publik. Meski pada saat yang bersamaan ada yang menuding ini adalah sebagai upaya untuk membangun citra sebagai Wakil Presiden yang peduli sebagai modal maju di 2029. Tentu dalam konteks politik apapun, kalau ada kritik-kritik yang disampaikan oleh figur seperti politisi PDIP Bung Guntur Romli, yang paling penting dalam suasana kebangsaan itu tidak boleh hoax, tidak boleh fitnah, tidak boleh saling menghujat, dan tidak boleh saling mencaci maki. Maknai politik kita itu adalah biasa-biasa saja, yaitu politik kebangsaan, politik persahabatan, dan politik perkawanan. Nah, harusnya Guntur Romli mendengarkan nasihat dari Adi Prayitno ini. Kok sakit hati berterusan sampai seperti itu? Enggak, apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi, apapun yang dilakukan oleh Mas Gibran selalu salah di mata PDIP. Mas Gibran bekerja mengajak mahasiswa berusukan langsung ke daerah 3T untuk membahas MBG, masih saja disalahin. Apa sih maunya Guntur Romli? Ini loh bukti nyata kerja Mas Wapres di daerah. Dikasih Wapres yang saset-saset masih saja dikritik. Dulu ketika Pak Kiai Ma'ruf Amin juga dikritik karena diam saja. Aneh ini memang manusia Guntur Romli. Kemudian Bapak Ibu semuanya yang terhormat Mas Wapres dan saya bersama keluarga teman-teman mahasiswa yang lain, ada dari Universitas Indonesia, ada dari Institut Ilmu Bandung, dan juga ada dari Yogyakarta, ada dari Tangerang. Di sini kami bisa melihat secara langsung bagaimana kenyataan di lapangan bahwasanya
di daerah 3T ini yang jauh dari kami hidup di perkotaan dengan segala akses yang mudah, dan di sini diberikan kesempatan yang berharga untuk disampaikan langsung bagaimana sih kondisi masyarakat khususnya dalam program-program prioritas presiden seperti MBG atau KDP. Dan memang saya setuju bahwa sama teman-teman yang lain bahwasanya program-program prioritas presiden seperti bergizi gratis, pegangan anak sebagai upaya pencegahan stunting, terus juga untuk penerapan ekonomi masyarakat melalui KDP itu harus diprioritaskan dan diutamakan daerah-daerah 3T supaya apa? Supaya tidak terjadi kesenjangan antara kehidupan di kota maupun kehidupan di daerah 3T. Jadi semua wilayah baik itu dari kota sampai desa itu perlu diperhatikan, perlu dibangun sama-sama, dan ini jadi tugas kita bersama. Kami pun juga dari mahasiswa siap berkontribusi untuk bisa selalu mensukseskan dan juga membenahi, mengevaluasi apa yang menjadi kurang selama ini. Terima kasih. Nah itu Bapak Ibu yang tadi yang kita highlight adalah kesenjangannya. Jadi sekarang yang namanya pembangunan itu sudah tidak lagi Jawa sentris, ya, tapi Indonesia sentris, ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Pak Wagub, saya berapa kali ke sini juga? Sudah 4 kali. Bapak, beberapa bulan lalu kita ke Rote, ke Amfuang, saya pasca juga di sini. Lalu ke Sita, terus waktu Gunung Meletus saya juga di sini. Lebih loh. Lebih. Tapi memang Bapak Ibu NTT ini besar sekali ya, besar sekali, dan kadang-kadang kita harus pakai pesawat CN, nyambung pakai helikopter, nanti pakai darat lagi, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu menyampaikan keluhan-keluhannya, dan nanti pulang dari sini ya Pak, kita tidak lanjutin, ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya tadi masih punya PR MBG, operasi, sinyal, guru honorer, KIS, PKH, PAUD. Ya, air bersih, mohon maaf tadi saya lupa tanya. Susah. Sumur. Air bersih dulu ya. Kita perhatikan. Ini area dingin ya. Sumur bor. Tadi belum dapat izin. Apa masih ada syarat yang kurang? Jauh. Mau izin menjawab? Untuk kondisi sudah selesai. Dapat izin pelaksanaan ini. Jadi dari tim supaya kelayakan inspeksi. Mohon maaf kalau saya kurang menyampaikan. Inspeksi tim untuk inspeksi dari pusat untuk mulai dilaksanakan masa atau pelaksanaan pelayanan isinya kepada anak-anak sekolah, bayi-balita di desa saya. Karena desa saya ini dapur 3T Pak. 3T. Hanya itu saja yang masih belum untuk dapur 3T. Jadi masih menunggu perintah untuk inspeksi uji kelayakannya. Oke. Nah, ini kan Bapak Ibu ya, ini kan saya ajak perwakilan dari mahasiswa. Kemarin banyak yang demo protes agar MBG ini di stop. Makanya hari ini mereka saya ajak ke area yang jauh dari Jakarta. Jadi ini adalah area yang sangat jauh dari perkotaan. Ini tadi kita kesini hampir 45 menit dari sekolah yang sebelumnya. Dan kalau saya pribadi, ini mohon nanti dikoreksi, silakan kalau ada masukan. Area-area yang seperti ini itu justru yang paling membutuhkan MBG. Makanya tadi kalau dapurnya sudah siap, ya otomatis harus kita percepat perizinan. Karena saya yakin adik-adik yang di belakang saya ini butuh sekali yang namanya MBG, dan saya yakin nanti akan meringankan beban ibu-ibu yang ada di sini. Bapak Ibu ada yang tidak setuju mungkin dengan MBG,
Ya apa, ini kan diskusi Bapak Ibu. Kalau kemarin saya dengan mahasiswa-mahasiswa yang demo itu bilang nggak setuju dan harus di stop. Kalau saya pribadi ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T. Daerah 3T, tapi Bapak Ibu saya sadar ini MPD ini masih banyak kekurangannya dan kemarin sudah kepalanya baru saja ditangkap. Ini memang ke depan harus lebih banyak lagi perbaikan, tata kelolanya diperbaiki biar lebih efisien. Jangan lagi ada pengadaan barang yang tidak sesuai, dan yang paling penting praktek-praktek korupsinya harus dihilangkan. Makanya ini saya ajak teman-teman mahasiswa perwakilan dari beberapa kampus untuk melihat bagaimana keadaan warga di area. Listrik udah baik, Pak Bupati, Pak Kades sudah tersambung semua ya. Ibu, mohon maaf, itu sinyalnya ada 5G-nya nggak? Belum. 4G ada. Jadi si Bupati teman saya mau kirim ke siapa? Nggak ada sinyal. Kenang-kenangan. Terus kalau mau ngirim saudara di Jawa atau di Kupang nggak bisa. Ini nggak bisa. Apa? Ini apa? Sinyalnya ada berapa? Ini pakai apa? Telkomsel. Itu pakai apa? Telkomsel. Telkomsel semua. Ada sinyal. Nah itu. Ini mohon maaf Pak Bupati, Pak Kades, Pak Wagub. Ini pertama kalinya saya ke ini. Mohon maaf ya, saya baru sama Ampuang. Ampuang itu juga parah Bapak Ibu. Bapak kemarin ada jembatan yang kami minta bantuan pagar sekolah karena kami di sini masih pakai kayu gamal, bambu pagar sekolah. Yang kedua, ya mes guru. Karena guru-guru kami di sini tinggalnya jauh, Bapak. Oh, gurunya mana aja ini? Ada guru-guru di sini. Mereka tinggal jauh. Oh, kalau jauh tinggal di BTN mereka mengajar di sini. Berapa jam itu? 45 menit. Iya. Ibu naik apa? Motor, guru. Kami mobil, ya. Jalan kaki. Ya, dan kebetulan jalan kaki. Bawahnya mana? Saya di depan. Berapa gurunya ada berapa di sini? 12. 12. Cukup ya 12 ya? Iya. Untuk kelas 1 sampai 6. Sampai 6. Oke, tadi sudah saya perintah tadi di sekolah sebelumnya ya Pak, kita dorong untuk kan Pak Presiden punya program revitalisasi sekolah. Ini kita masukkan juga ya, sudah didata kan Pak? Yang ini, Pulau ini sudah didata. Tahun ini. Oke, itu berarti tinggal nunggu antrian aja ya Bapak ya. Berarti akan dibenahi semua. Tadi pagi juga saya lihat di sekolahnya itu juga plafon perusahaan nanti kita perbaiki semua. Pokoknya yang di area 3T ini kita prioritaskan. Saya sudah berkali-kali loh ke NTT. Saya paling sering ke NTT. Jadi habis ini saya juga mau ke Papua. Jadi area-area ini yang nanti akan lebih kita sentuh dan kita berikan atensi. Dan ada yang honor-honor juga di sini guru-guru. Jadi kami setiap bulan kami bayar komite. Guru-guru honorer. Iya, jadi kami anak sekolah bayar uang komite setiap bulan. Jadi banyak guru honorer yang belum dapat apa gaji dari pemerintah begitu. Mereka masih honorer. Kita data ya Pak, guru honorernya itu ya Bapak ya. Ini salah satu yang sudah dapat. Ya, kalau menurut saya jangan digubris ya Mas Wapres. Apa yang dikatakan Guntur Romli, bahkan PDIP sekalipun. Teruslah bekerja menjangkau daerah-daerah terpencil di Indonesia, mendengarkan keluhan-keluhan rakyat, dan itu menjadi modal yang sangat penting untuk kemajuan di daerah-daerah tersebut. Nah, sobat semua, apa sih tanggapan kalian tentang konten kali ini? Tulis opinimu di bawah ya.
Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua saudaraku.